Halo, Assalamualaikum. Balik lagi bersama saya, Kinanti Sekar Larasati. Kali ini saya akan membahas materi tentang bab 4, yaitu hukum perbankan. Yang pertama, terminologi bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca, yang berarti bench, yaitu suatu bangku tempat duduk. Bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan akan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri dan dengan uang yang diperolehnya dari orang lain untuk maksud itu, maupun dengan jalan mempertukarkan alat-alat pertukaran baru berupa uang giral, menurut GMV Stuart. Sumber hukum hukum asuransi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bentuk hukum dan kepemilikan bank. Untuk bank umum, bentuk hukumnya yaitu PT, koperasi, perusahaan daerah, kepemilikannya WNI dan atau Badan Hukum Indonesia, WNI dan atau Badan Hukum Indonesia dengan badan hukum atau warga negara asing. Untuk bank BPR, bentuk hukumnya yaitu PT, koperasi, perusahaan daerah, atau bentuk lain dipersamakan PP. Kepemilikannya WNI dan atau Badan Hukum Indonesia. Jenis bank dibagi menjadi dua, yaitu bank umum atau konvensional dan bank perkreditan rakyat. Bank umum atau bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha bank umum 1. Menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk-bentuk lain. 2. Menyalurkan dana lewat pemberian kredit. 3. Menerbitkan surat pengakuan hutang. 4. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri dan atau atas kepentingan nasabah, yakni terhadap suatu surat berharga. 5. Melakukan kegiatan dalam valuta asing. 6. Melakukan penyertaan modal pada bank, perusahaan lain dalam bentuk bidang keuangan, atau dalam lembaga clearing, penyelesaian, dan penyimpanan. Kegiatan bank umum selain dalam pasal 6, bank umum dapat melakukan kegiatan dalam falas dengan ketentuan ditetapkan oleh BI, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan dengan ketentuan BI. Ketiga, melakukan kegiatan penyertaan modal. Keempat, bertindak sebagai pendiri pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Usaha BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dana, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ketiga, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Bank BPR dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam valuta pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Larangan yang dimaksud dalam huruf B ini tidak termasuk kegiatan tukar-menukar valuta asing atau money changer. Yang keempat, melakukan penyertaan modal. Yang terakhir, melakukan usaha perasuransian. Rahasia bank. Menurut pasal 30 ayat 3 dan pasal 33 Undang-Undang Perbankan, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai penyimpanan dan simpanannya. Dasar hukum rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan adalah pasal 40 sampai dengan pasal 45. Bagi bank yang melanggar ketentuan di atas, maka berdasarkan pasal 40 Undang-Undang tahun 10 tahun 1998, maka 2 sampai 4 tahun penjara serta denda 4 sampai 8 miliar. Pengecualian terhadap rahasia bank. Untuk kepentingan pajak, prosedur meminta izinnya kepada Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan. Untuk peradilan perdana, meminta izin kepada pimpinan Bank Indonesia, izin tertulis atas permintaan tertulis dari polisi, jaksa, atau hakim. Untuk peradilan perdata antara bank dengan nasabahnya, permintaan izin dari direksi bank. Tukar-menukar informasi antar bank, yaitu dari direksi bank, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Permintaan izin kepada pimpinan Bank Indonesia, izin tertulis atas permintaan tertulis kepala BUPLN atau PUPN. Untuk pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan Panitia Urusan Piutang, permintaan izin kepada Bank Indonesia atas permintaan atau persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan. Pihak yang wajib menjaga rahasia bank.
Pada pasal 40 yang diwajibkan menjaga rahasia bank adalah bank dan pihak terafiliasi. Menurut pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimasuk pihak terafiliasi adalah anggota Dewan Komisaris dan pengawas, direksi, pejabat atau karyawan bank, anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Pihak yang memberikan jasa antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya. Pihak yang menurut BI turut serta mempengaruhi pengelolaan bank antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus. Sanksi hukum kepada pelanggaran rahasia nasabah. Ciri khas dari sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip rahasia bank yaitu sebagai berikut. Terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman hukuman maksimal. Antara hukum penjara dan hukum berdenda bersifat kumulatif, bukan alternatif. Tidak ada kolerasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda. Prinsip hukum tentang bank berdasarkan syariah. Dasar hukum berupa peraturan perbankan. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 6 huruf M dan Pasal 13 huruf C yang kemudian diperluas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 6 huruf M dan Pasal 13 huruf C. Dengan demikian, ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam bidang perbankan bagi eksistensi bank berdasarkan syariat. Dasar hukum berupa perjanjian. Ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang bersumber dari buku ketiga KUH Perdata Indonesia berlaku terhadap transaksi-transaksi perbankan syariah. Dasar hukum berupa syariat Islam. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan yang berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli dan memperoleh keuntungan atau murabahah, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, prinsip pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, atau ijarah wa'id qina. Nah, itu tadi materi tentang bab 4 hukum perbankan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.